Ya, selamat pagi, siang anak-anak. Kita masuk KD baru tentang langkah-langkah penelitian geografi. Langsung saja, atau dibahas dulu sedikit langkah-langkah ya, berarti kan proses penelitian, udah tau lah penelitian geografi udah kita bahas di bab 1. Nah, untuk gambaran seperti biasa, video ini pengganti Google Meet, jadi tolong jangan di skip-skip. Masalah ada interaksi atau segala macam ntar kita kejar di Google Meet-nya. Kalau ada pertanyaan monggo di Classroom atau di WA. Langsung saja. Jadi untuk video kali ini saya arahnya lebih ke membuka gambaran atau wawasan. Oh, ternyata penelitian tidak sembosankan yang dikira. Apa buktinya? Kita langsung ke slide selanjutnya. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat ada orang namanya tuh ternyata Nicolas Minovici. Ini kita lihat, kita perbesar. Ini tahun 1900-an. Bayangkan teman-teman, di saat kita belum merdeka tahun 1945, di luar negeri di Eropa mereka sudah fokus pada penelitian. Jadi ketika kita kadang-kadang ngeh atau ngeluh, aduh Indonesia terbelakang, aduh Indonesia ketinggalan banget segala macem, ya wajar-wajar saja kalau dari sisi sejarah. Karena zaman-zaman kita masih dijajah, mereka udah banyak yang bikin penelitian. Bahkan penelitiannya seunik ini. Jadi si Minovici itu, dia itu meneliti 172 kasus bunuh diri. Nah, salah satu metodenya yang dia lakukan, metode itu apa? Ntar kita bahas di video selanjutnya. Minovici coba tiduran, terus pakai tali kalau kalian lihat. Terus tali di atasnya tuh ada apa kira-kira? Di pause dulu, silahkan dipikirkan. Pak Henry, urgent ditunggu, Pak Henry ditunggu di tata usaha, Pak Henry ditunggu, terima kasih. Ya, sorry tadi ada suara. Nah, balik lagi. Kira-kira di atasnya ada apa? Di pause dulu kalau mau dipikirkan. Nah, di atas tuh ada katrol. Nah, kenapa ada katrol? Silahkan dipikirkan. Di pause dulu kalau mau dipikirkan. Pause. Nah, kalau sudah mentok, jawabannya adalah jadi ketika kesadaran Minovici itu mulai hilang, tangannya kan pasti semakin lemas tuh. Ketika tangannya semakin lemas, talinya akan terlepas dari tangannya. Kalau kita lihat di sini nih. Nah, ketika dia mulai lemas, tangannya talinya terlepas. Nah, alhasil nanti talinya terulur, katrolnya turun sehingga dia nggak jadi mati. Tapi sayangnya ternyata di beberapa percobaan Minovici sampai kena trauma sama lehernya, di lehernya nggak bisa balik-balik kayak gini terus. Nah, itu ternyata menurut penelitian Minovici manusia itu bisa bertahan sampai ke 30 menit sampai 30 menit. Sampai 25 menit untuk bertahan gantung diri. Jadi kalau mau gantung diri, kalau kalian dalam waktu dekat pingin bunuh diri dengan metode gantung diri, silakan estimasikan agar 25 menit gak ada yang nolongin kalian, agar percobaan bunuh diri kalian berhasil. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, penelitian lainnya apa? Ini yang erat dengan dunia remaja, dengan kita juga, tentang perempuan dan laki-laki. Nah, penelitian pertama yang saya kutip dari University of Aberdeen Inggris, itu David Smith yang bikin penelitiannya, silahkan dibaca detailnya. Intinya yang mau saya share adalah ternyata menurut penelitian dia, dengan populasi yang ada di Inggris, populasi itu apa nanti kita bahas. Dia ngambil sampel itu apa nanti kita bahas di video selanjutnya. Hasilnya katanya wanita lebih mudah mengingat sesuatu jika dikatakan dengan suara yang dalam. Ngaruh nggak? Nah, itu kata dia, katanya kalau cowok suaranya dalam seperti itu katanya cewek-cewek lebih suka. Ya bener enggaknya kita mangga dicobain buat para cowok yang jomblo dan udah nggak tahan, silahkan dicoba ganti suaranya di lebih dalam. Atau malah ilfil nanti cewek-cewek kalau cewek-cewek Indonesia. Atau mungkin nanti dibikin penelitiannya sama kalian, mangga. Nah, ternyata penelitian gak sebosan itu ya. Tadi ada yang ngomongin bunuh diri, ini ada yang ngomongin ternyata cewek lebih suka suara yang lebih dalam. Nah, kita lihat lagi. Gila kalau saya ngomong kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Penelitian selanjutnya adalah ternyata, ini buat para perempuan bener gak nih kalau perempuan Indonesia?
Untuk Amerika, di Amerika tuh ada Superdrug. Superdrug tuh semacam Tokopedia atau Shopee-nya di Amerika. Katanya wanita kalau patah hati, kebetulan di depan saya ada yang baru patah hati kemarin-kemarin. Nah itu tuh ternyata 75%-nya tuh lebih mudah menghabiskan uang. Nah kalau kalian kayak gimana? Makan bakso, beli barang di Tokped, di Shopee, dan segala macam. Nah penelitiannya itu doang contoh dari saya? Tidak. Kita lanjut ke penelitian selanjutnya. Kalau tadi penelitiannya masih agak umum, kita mulai ke agak yang unik-unik lagi. Nah ternyata ada penelitian yang bilang kalau gajah adalah satu-satunya mamalia. Mamalia itu binatang yang menyusui, melahirkan juga. Kalian menyusui nggak? Melahirkan, berarti kalian mamalia. Kalian juga binatang untuk pelajaran biologi itu termasuk binatang kalian itu. Karena saya juga binatang. Karena kita kingdomnya animalia. Nah lanjut lagi, ternyata gajah itu termasuk mamalia yang nggak bisa melompat. Gak percaya? Cobain aja ntar kalau ke kebun binatang. Pernah lihat gak gajah melompat? Selanjutnya, ternyata di tahun 2080 diperkirakan jumlah penduduk sampai 15 miliar. Banyak banget tuh. Dan ternyata ada penelitian lagi yang bilang lumba-lumba tuh kalau tidur matanya kebuka. Nah lanjut lagi, ada penelitian ternyata penerbangan seekor ayam, jadi kalau terbang, wuss. Nah kurang lebih kayak gitu, dia bisa terbang kayak gitu. Cuman mungkin kalau di pikiran saya itu bukan terbang, itu dilempar terus dia mengepakkan sayapnya agar tidak terlalu kencang jatuh ke bawahnya. Kayaknya nggak sampai 13 detik deh. Tapi itulah hasil penelitiannya. Selanjutnya adalah jerapah. Ternyata jerapah itu bisa ngorek telinganya dengan lidahnya sendiri. Sayang bukan jerapah kalau saya. Kalau kalian cobain bisa nggak? Nggak bisa lah, karena lidah manusia itu nggak sampai 21 inci. Dan sedikit fakta soal jerapah, kalau kalian pernah dengar, jerapah tuh banyak yang mati saat minum air. Kenapa? Karena air itu kan kebanyakan kalau di alam liar itu kan di bawah. Sedangkan jerapah itu tinggi, kakinya panjang, lehernya panjang. Nah ketika dia lagi halu atau lagi nggak fokus, dia minum ke bawah, dia jungkir balik gitu loh ke depan. Terus lehernya patah. Lah kalau di luar alam liar kan leher patah mau digimanain, apalagi leher. Terus mati dia. Sungguh kasihan. Next lagi, penelitian selanjutnya, ternyata ini ada fakta yang menyebutkan di salah satu buku, pengeluaran rokok 6 kali lebih banyak dari pengeluaran untuk pendidikan. Nih, teman-teman yang udah mulai nyobain nikotin, saran saya no, mending ditabungkan. Masih banyak, mending dijadikan hobi atau dijadiin bisnis kecil-kecilan. Sayang lah, bikin seneng gak harus dengan nikotin, masih banyak hal menyenangkan lainnya. Dengan kafein juga masih banyak yang lainnya. Silahkan temukan hobinya apalagi masih kelas 10, karena tugas utama kalian selain belajar adalah menemukan jati diri sebagai anak remaja. Pernah dengar mungkin ya, anak remaja itu sedang mencari jati diri. Ngomong-ngomong soal jati diri, ini juga tolong dihindari karena kalian masih masa remaja. Ternyata setiap harinya tuh ada 6020 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Wow, berarti kalau kalian belajar geografi 1 jam pelajaran sama saya, sekitar ada 300 pasangan nikah. 1 jam saja kita belajar, ternyata kita udah diduluin sama 300 pasangan menikah. Ya itulah faktanya. Next lagi, adakah penelitian selanjutnya? Nah, kalau ini adalah penelitian yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Kenapa saya berikan? Karena nanti untuk KD ini nggak ada ulangan. Tapi diganti. Ya, biasanya kayak gitu kalau di kelas ada suaranya. Nah, untuk KD ini kalian itu nanti praktiknya sekalian nilai ulangan. Praktiknya apa ya? Bikin penelitian. Bikin penelitiannya yang menyenangkan aja, yang sesuai sama hobi, tapi ada berhubungannya sama geografi juga. Mudah-mudahan ada hobi kalian yang berhubungan sama geografi. Nah, mungkin kakak kelas kalian hobinya mencuci tangan. Jadi mereka melakukan penelitian, ternyata 74% anak itu di Sanmar itu tuh cuci tangan 3-5 kali. Itu bagus sih kalau kata saya, karena kan makan tuh 3 kali sehari biasanya. Belum lagi yang lain-lain, abis main, abis pup, berarti dia cuci tangan. Yang jadi unik hasil penelitian kakak kelas kalian adalah ternyata ada orang yang cuman 0-2 kali. Itu tuh sekitar 10%. Bayangkan ternyata orang kota, orang Cimahi, 10%-nya ada yang cuci tangannya di bawah 3 kali. Berarti ada makan yang gak cuci tangan. Bahkan ada yang habis pup mungkin gak cuci tangan.
Nah, selanjutnya ini ada fakta-fakta unik menarik lainnya. Eh, di Pulau Jawa setiap 15 meter tuh selalu ada tempat ibadah. Nah, yang paling banyak itu tuh masjid. Hampir tiap 20 meter ada masjid, kata buku ini. Ada pura 45 meter, gereja tiap 30 meter dan segala macam. Tinggal dilihat. Nah, itu adalah contoh-contoh sebagai referensi buat kalian. Banyak hal menarik ternyata bisa kita jadikan penelitian. Bisa kita coba teliti. Terutama untuk beberapa jam ke depan, mungkin 3 sampai 6 jam ke depan. Oh, ini masih ada lagi ternyata. Nah, ternyata ada bukan partai sih, ada organisasi Bersatulah Janda. Siapa yang janda, mangga join. Terus ternyata, ini ada fakta unik lagi. Ternyata rata-rata remaja pertama kali pacaran umur 12 tahun. 12 tahun tuh kelas 6 tuh kalau nggak salah kelas 1 SD. Kalau 12 tahun mungkin kelas 6 atau kelas 1 SMP. Cing, yang udah pacaran cing dari SD, SMP. Nanti kita cek kalau udah pertemuan offline siapa yang sudah pacaran dari SD. Ya itulah menariknya kehidupan saat diteliti, teman-teman. Dari ngomongin perempuan dan laki-laki sampai ngomongin binatang. Nah, selanjutnya ini penutup contoh. Ternyata rata-rata kita bicara sehari 5.000 kata. Walaupun 80%-nya bicara sendiri. Bahkan kalian pun saat menonton video saya, kalian pasti sedang, "Yo guru, kenaon sih?" Ya, atau "ini rame ya." Pasti ada omongan kayak gitu kan. Nah, ini ada faktanya ternyata. Kita 5.000 kata sehari. Apalagi yang kerjanya ngomong, tukang jualan, guru, dosen, pastor. Nah, ini yang mulai serius. Dari berbagai contoh yang ada, ini adalah langkah-langkah penelitian yang biasa ada di penelitian. Ini sederhana sih, karena ini masih kelas 1. Mungkin di kelas selanjutnya akan dibahas di sosiologi atau di bahasa Indonesia. Nah, saya kasih contoh. Untuk detailnya kita akan Google Meet dan persiapan praktikum. Ini baru videonya dulu. Nah, yang pertama, kalau kalian lihat yang ini, itu ada Indonesia. Saya tulis masalahnya itu adalah masalah kesehatan penduduk Indonesia. Itu salah, tipe penduduk. Nah, itu latar belakangnya biasanya berisikan masalah. Nah, langkah kedua kita harus bikin pertanyaan atau rumusan masalah. Itu ada gambarnya, orang lagi mikir. Karena ketika punya masalah kita harus bikin pertanyaan dulu, biar pertanyaannya dijawab. Misalnya masalah kesehatan di penduduk Indonesia terbukti dari banyak yang mati misalnya tuh. Nanti rumusan masalahnya, berapakah banyak penduduk Indonesia yang mati? Pertanyaan kedua, kenapa mati? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara meminimalisirnya? Sorry ya, bukan mati, maaf, harusnya meninggal. Nah, nanti populasi sama sampel. Maksudnya apa? Kalau kita mau meneliti Indonesia, jumlah orang Indonesia itu kan di atas 200 juta. Nggak mungkin kita nanya 200 juta orang. Sampai kita mati reinkarnasi 3 kali aja mungkin penelitiannya belum selesai, teman-teman. Maka dari itu, si Indonesia seluruhnya kita sebut populasi. Nah, kalau sampel itu sebagian dari Indonesia yang kita jadikan bahan penelitian kita. Misalnya tadi mau ngecek kesehatan Indonesia karena banyak yang meninggal dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita ambil dari Sumatera 10, di Jawa 10, Kalimantan 10 dan seterusnya. Itu disebut sampel. Sedangkan seluruh warga Indonesia disebut populasi. Kurang lebih itu untuk masalah kesehatan penduduk sebagai latar belakang rumusan masalah populasi. Dan untuk ditelitinya, untuk biar bisa diuraikan di hasil penelitian, itu ada instrumen penelitian. Itu untuk nanya, misalnya lembar pertanyaan, lembar pengamatan. Terus nanti ada hasilnya, hasil tinggal kesimpulan. Untuk contoh saya lampirkan di Google Classroom. Terus nanti ada video lagi, satu lagi tentang metode. Setelah itu kita akan masuk ke langkah briefing untuk praktikum. Bye bye.